Pemirsa, Ulul Albab, seorang dokter kandungan di rumah sakit swasta di Jakarta, telah pulih setelah terkena virus COVID-19 saat bertugas menangani pasien di rumah sakit. Ya, setelah sempat berstatus koma dan harus melakukan perawatan intubasi selama sepekan, kini dokter Ulul telah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tenaga medis saat ini menjadi kelompok rentan yang terpapar COVID-19. Seperti Ulul Albab, seorang dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ia tak pernah menyangka dirinya akan terpapar COVID-19. Saat pertama didiagnosa COVID-19, gejala yang dirasakannya adalah batuk. Dari batuk, gejala pun kian memburuk menjadi sesak napas, bahkan saturasi oksigennya sempat turun hingga 81% dan mengalami gangguan pada paru-parunya. Hal ini membuat dokter Ulul harus menjalani intubasi selama 1 minggu, yaitu proses membantu pernapasan dengan menggunakan ventilator atau alat bantu pipa napas yang digunakan untuk pasien dengan kondisi kritis. Setelah sepekan menjalani intubasi dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 22 hari, Dr. Ulul mampu melawan COVID-19 dan kini telah pulih serta bekerja seperti sedia kala. Ia pun mengimbau kepada tim medis selain menerapkan 3M juga tidak memforsir pekerjaan guna menjaga sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, untuk membahas bagaimana perjuangan beliau melawan COVID-19, saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Ulul selaku penyintas COVID-19. Selamat pagi Dr. Ulul, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Andro, Mbak Dika. Alhamdulillah makin sehat. Baik. Baik. Dokter Ulul pada saat bekerja tentu kan pasti menggunakan APD yang lengkap. Lalu apa sebenarnya yang membuat dokter ini terpapar COVID-19, dokter? Oke, terima kasih Mas Andro. Jadi memang sejak awal COVID bulan Februari atau Maret yang lalu, saya selalu melayani pasien dengan menggunakan APD sesuai dengan level yang sudah ditentukan. Baik ketika praktek sehari-hari, kemudian melakukan visitasi pasien, maupun juga melakukan tindakan operasi. Memang kita tahu bahwa selain prinsip penggunaan APD untuk proteksi diri, ada beberapa hal lain yang mungkin harus kita perhatikan. Salah satunya adalah imun kita, daya tahan tubuh kita memang harus diperhatikan. Saya masih ingat pada saat sebelum saya terpapar, saya merasa bahwa kondisi kesehatan saya kurang bagus pada saat itu, di mana melayani pasien yang cukup banyak, kemudian tindakan operasi yang lumayan banyak juga, serta beberapa aktivitas yang lain. Dan saya merasakan pada saat itu sudah mulai kurang fit dan tetap melakukan pekerjaan, sehingga akhirnya kondisi fisik yang kurang bagus sehingga gampang terpapar. Jadi selain faktor proteksi diri, juga faktor imunitas itu juga penting juga. Selain itu juga pada saat itu juga karena faktor pekerjaan, aktivitas olahraga juga kadang-kadang jadi kurang diperhatikan, sehingga kita gampang terpapar COVID-19 ini. Baik, jadi memang selain memang sudah sesuai protokol Iya, betul. kesehatan, APD sudah lengkap, tapi saat imun kita Sedang drop dan turun. ini dipaksakan juga beraktivitas, Mhm. mungkin akan resikonya lebih tinggi juga. Dok, saat itu apa yang dokter rasakan pada gejala awal? Apakah memang ada gejala tertentu yang memang mengindikasikan ini COVID? Dan berapa lama sampai posisi akhirnya dokter memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut? Saya masuk dalam pasien COVID dengan gejala yang berat, bahkan dibilang sangat berat. Gejalanya sangat cepat sebenarnya. Kalau dibilang apakah ada demam, saya tidak ada demam. Gejala utama saya hanya batuk. Batuk, kemudian saya pikir awalnya batuk biasa karena keluhan seperti demam, kemudian hilang penciuman maupun hilang rasa pengecap atau rasa yang tidak nyaman di lidah atau tenggorokan tidak ada. Cuman memang saya curiga bahwa ini kayaknya bukan batuk biasa setelah saya merasakan bahwa batuk ini serta dengan sesak yang luar biasa. Yang awalnya saya masih bisa aktivitas, tapi dalam beberapa hitungan jam kemudian saya merasakan sesak luar biasa. Awalnya bisa jalan, melakukan sesuatu bisa sendiri, tapi sudah tidak bisa lagi. Dan memang didukung pada saat itu pemeriksaan ronsen paru-paru saya memang mengarah ke arah pneumonia yang suspeknya adalah COVID-19. Jadi keluhan utamanya adalah batuk. Hmm. Jadi memang COVID ini ternyata kalau kita lihat gejalanya masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama. Ada yang bilang bahwa harus demam, ternyata saya tidak demam. Sampai sembuh pun saya tidak demam. Hanya batuk yang sangat sesuai dengan rasa sesak yang luar biasa.
Oke, jadi tiap orang itu gejalanya berbeda-beda ya, Dok, ya? Mhm. Betul Tapi sekali, Mas. iya, saya dengar, Dokter Ulul juga sampai harus dilakukan intubasi ya untuk membantu pernapasan dokter. Apakah dokter ini juga sebenarnya punya komorbid atau, penyakit bawaan sehingga harus dilakukan, proses tersebut, Dokter? Oh iya, memang benar saya hampir 7 hari dilakukan intubasi di, ICU. Kenapa dilakukan intubasi? Karena pada saat saya mengeluh sesak dibantu dengan oksigen yang bertekanan pun ternyata saturasi atau fungsi paru-paru saya tidak mendekati normal atau bahkan jauh dari kata normal. Sehingga akhirnya tim dokter yang menangani saya memutuskan, lebih bagus dilakukan intubasi. Artinya saya ditidurkan kemudian, pernapasan saya digantikan dengan alat atau ventilator, sehingga harapannya terapi-terapi bisa diberikan secara maksimal, sehingga paru-paru bisa kembali normal laginya. Saya mempunyai komorbid obesitas, Mas, berat badan saya di atas 100 kilo. Jadi, ini juga merupakan salah satu, apa namanya, pemberat ketika kita terkena infeksi COVID-19. Jadi, salah satu faktor yang komorbid obesitas itulah yang menyebabkan kenapa saya terserang COVID dan langsung jatuh dalam kondisi yang sangat berat. Mmm, Baik, dan ini mungkin, tidak familiar juga bahwa iya, ternyata obesitas bisa jadi salah satu komorbid ya? iya, Betul, dan ini juga dokter selain harus diintubasi juga sempat mengalami koma, betul ya, Dok, ya? Bisa betul sekali. diceritakan kenapa kondisi itu bisa terjadi? Jadi, karena beratnya infeksi yang saya alami, sehingga fungsi paru-paru saya sangat, berat sekali, luar biasa. Saturasi yang harusnya normalnya di atas 97%, saya hanya mencapai maksimal sekali 90%. Jadi, dalam waktu kalau boleh dibilang, 1 hari, saya dirawat di rumah sakit itu mengalami perburukan yang luar biasa cepat, sehingga sesaknya luar biasa, jadi kita tidak bisa tidur, kemudian, serba salah karena memang, sesak ini dikarenakan karena fungsi paru-paru kita yang memang sudah, boleh dibilang sudah nggak berfungsi secara normal, bahkan boleh dibilang sudah rusak. Sebenarnya koma saya adalah koma yang memang, boleh dibilang dilakukan untuk terapi. Jadi saya memang Mmm, ditidurkan dengan tujuan adalah supaya paru-paru saya diistirahatkan sehingga terapi-terapi yang ditujukan untuk melawan COVID-19 ini bisa berfungsi secara maksimal. Jadi bukan saya tiba-tiba kemudian koma, tidak, tetapi mhm. memang tim dokter, memutuskan untuk segera menidurkan saya, karena ditakutkan ketika terlambat, mengambil keputusan tersebut dan saya sendiri juga terlambat, menyetujui tindakan tersebut, justru bisa berakibat fatal terhadap, kondisi kesehatan saya kemudian hari. Karena, COVID ini bukan hanya ke paru-paru, walaupun utamanya paru-paru, tapi bisa juga menyerang yang lainnya, misalnya jantung dan sebagainya, juga bisa. Sehingga, tindakan terbaik yang diputuskan atau dipilih oleh tim dokter yang menangani saya saat itu adalah saya ditidurkan atau diintubasi terlebih dahulu atau di-knockdown terlebih dahulu. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini bagaimana dokter bisa bertahan dan juga bisa mengalahkan penyakit COVID-19 yang ada di tubuh dokter. Namun usai jeda ya dokter ya. Ya, Untuk itu terima pemirsa kasih, tetap Mas. bersama kami di Halo Indonesia.